Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gencar mengingatkan berbagai pihak terkait penyampaian pajaknya, tak terkecuali harta-harta fantastis yang dimiliki kalangan super tajir atau crazy rich. Sri Mulyani menegaskan akan juga membidik pajak dari harta yang dimiliki kalangan tersebut. Ia memastikan ini bagian dari keadilan dalam perpajakan. Bidikan Sri Mulyani ini berkaitan dengan pajak penghasilan kategori natura. Kalau yang naturanya gede-gede, karena sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah diberi pesawat. Bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya. Terang dia dalam sosialisasi Undang-Undang HPP Jawa Tengah Kamis 10 Maret 2022. Ini yang menjadi target Sri Mulyani untuk bisa dipajaki. Alasannya kembali untuk keadilan dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya luar biasa besar. Itulah yang seperti itu dimasukkan dalam perhitungan perpajakan. Itu yang disebut tadi aspek keadilan, tuturnya. Pajak atas natura sendiri merujuk pada pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Kemudian pemberi kerja dapat membiayakan natura yang diberikan kepada pegawai dan merupakan penghasilan pegawai. Pajak atas natura ini masih bagian dari bab pajak penghasilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Natura ini kita bisa dapat fasilitas dari perusahaan yang bukan dalam bentuk uang tapi nilai uangnya besar. Entahlah itu perpajakan naik jet pribadi, kemudian berbagai macam kredit card yang tidak terbatas, itu semuanya bisa dikuantifisir, kata dia menjelaskan. Ia juga menampik untuk fasilitas kantor lainnya yang tidak memiliki nilai tinggi tak akan diincar pajaknya. Sempat keluar di media sosial Sri Mulyani sekarang kalau dapat laptop perusahaan sekarang dipajakin. Enggak juga lah masa laptop dipajakin, katanya. Informasi dalam bab pajak penghasilan dalam Undang-Undang HPP terdapat 4 bagian yang diatur. Mulai dari tarif PPh orang pribadi yang mengatur besaran pajak yang diambil berdasarkan pada penghasilan tahunan orang terkait. Kemudian tarif PPh badan yang mengatur penyederhanaan. Tarif PPh badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Lalu batas peredaran bruto yang mengatur batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% dan memiliki peredaran bruto 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Pada awal Januari 2022 lalu, Indosiar, televisi swasta Indonesia, menayangkan program bernama 7 Crazy Rich Indonesia. Dalam acara tersebut, pihak Indosiar mengundang 7 orang yang disebut Crazy Rich atau Sultan. 7 orang tersebut adalah Ahmad Sahroni, Rudy Salim, Raffi Ahmad, Doni Salmanan, Maharani Kemala, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99, dan Indra Kents. Di antara ketujuh orang tersebut, Raffi Ahmad tentu tak asing lagi bagi masyarakat. Tapi siapa 6 orang lainnya? Dirangkum portal dari berbagai sumber, inilah profil singkat mereka. Ahmad Saroni yang disebut sebagai Crazy Rich Tanjung Priok ini merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Kekayaannya tercatat sebanyak 227 miliar. Di balik kekayaannya saat ini, ia pernah menjadi tukang semir sepatu dan ojek payung ketika masih muda. Lalu ada yang kedua itu Rudy Salim, disebut sebagai Crazy Rich Fluid. Rudy Salim kini berusia 34 tahun. Ia merupakan Presiden Direktur Prestige Motor Cars. Selain itu, Rudy juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad sebagai pemilik klub sepak bola Rans Cilegon FC. Ketiga, Raffi Ahmad kerap dijuluki Sultan Andara karena kekayaannya. Selain aktif sebagai artis, penyanyi, dan pembawa acara, Raffi juga memiliki sejumlah usaha bersama sang istri Nagita Slavina. Pria yang lahir pada 17 Februari 1987 ini menjalankan bisnis kuliner hingga fashion.
Doni Salmanan disebut-sebut sebagai Crazy Rich Bandung, kendati saat ini tengah berkasus ya. Pria yang hanya lulusan SD ini kerap memamerkan beragam barang mewah yang dimilikinya. Kini dia terseret kasus binomo dan penipuan. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa ia memiliki rekening dengan saldo 532 miliar. Luar biasa. Kadek Maharani Kemala Dewi merupakan pengusaha yang dikenal dalam bisnis industri kosmetik dan bahan kimia. Alumni Teknik Pertanian Universitas Udayana ini dikenal sebagai sosok di balik suksesnya MS Glow. Gilang Widya Pramana. Gilang lebih dikenal sebagai Juragan 99 atau oleh netizen. Ia juga disebut-sebut sebagai Crazy Rich Malang. Bersama sang istri Sandi Purnamasari diketahui memiliki beragam usaha mulai dari kecantikan, garmen hingga travel. Indra Kents ini yang terakhir ini saat ini juga tengah terseret kasus binomo. Indra Kesuma atau lebih dikenal sebagai Indra Kents saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh polisian. Lahir di Sumatera Utara 31 Mei 96. Di usianya yang masih tergolong muda, Indra Kents memiliki harta yang cukup fantastis. Dijuluki Crazy Rich Medan karena harta kekayaannya.